Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 19 1A28 dengan judul kelompok Bootcamp Company. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gematria Wiguna. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana latar belakang bisnis kami. Burger. Ya, burger. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan nama itu. Burger yang sudah menjamur di mana-mana, kalian bisa dapat dari mana saja. Di bidang kuliner, kadang diperlukan inovasi. Burger yang identik dengan junk food atau makanan kurang sehat dan lain-lain, kami sulap menjadi makanan istimewa. Apa yang istimewa? Kami mencoba menggunakan olahan tempe sebagai pengganti daging sapi. Tidak hanya lebih terjangkau, tempe juga dikenal sebagai pengganti protein daging sapi yang baik. Dengan harga yang ramah di kantong, kami harap burger tempe dapat diterima oleh masyarakat. Dalam proposal usaha ini, kami akan menjelaskan mulai dari visi, misi, dan tujuan usaha, profil usaha, layout bisnis model kanvas, dan financial plan. Visi, misi, dan tujuan. Tujuan untuk mengembangkan kreativitas dalam bidang pembuatan makanan. 2. Menambah wawasan atau pengetahuan tentang pembuatan makanan. 3. Sebagai bentuk pembelajaran dalam berwirausaha. Visi, menjadikan burger yang ramah di kantong dan mengenyangkan. Misi, menciptakan produk tempe semakin dikenal, menciptakan rasa baru menggunakan olahan tempe, dan memberikan harga yang relatif murah. Baik, selanjutnya yaitu deskripsi produk. Burger tempe adalah sebuah inovasi yang kami buat untuk merubah burger biasa menjadi luar biasa. Tempe dikenal memiliki protein yang tidak kalah dengan daging sapi. Jika biasanya burger dikenal dengan makanan kurang sehat, kami mencoba merubah patty tempe sehingga tidak hanya murah tapi juga enak. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Struktur organisasi. Kevin Syalalahi sebagai ketua, Gematria Wiguna bagian produksi, Muhammad Syakbar saya sendiri bagian umum, ada bagian keuangan, bagian pemasaran, dan juga karyawan. Job deskripsi, adapun tugas ketua menyusun, mengomunikasikan, dan menerapkan visi misi serta dapat menentukan kemana arah yang akan ditempuh oleh perusahaan. Bagian produksi mengawasi pelaksanaan proses produksi mulai dari bahan baku awal sampai barang jadi. Bagian umum mencatat, melayani, dan membantu pelanggan terkait pesanan dan keluhan jika diperlukan sewaktu-waktu. Bagian keuangan melakukan pengaturan keuangan perusahaan. Bagian pemasaran memasarkan produk agar dapat dikenal oleh masyarakat luas. Karyawan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan perintah yang diberikan. Nah, yang berikutnya ada bisnis model kanvas. Dalam bisnis model kanvas sendiri ada key partner, yaitu kami bekerja sama dengan pedagang tempe dengan bahan baku yang berkualitas. Kami juga bekerja sama dengan penjual alat masak, pedagang bumbu, sayur, roti, dan juga kemasan. Yang berikutnya ada key activity. Agar proses produksi terus berjalan, kami melakukan pemasaran produk, melakukan survei-survei terkait pengembangan lokasi usaha, pengolahan bahan baku seperti tempe, sayur, roti, dan juga bumbu. Nah, kemudian untuk mempertahankan produk agar selalu dinikmati dan digemari pelanggan, kami membuat burtem dengan rasa yang enak serta mempertahankan rasanya supaya pelanggan bertahan dan bertambah. Yang berikutnya ada value proposition. Tempe, makanan tradisional ini sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia dalam perkembangannya sendiri. Tempe diolah dan disajikan sebagai aneka pangan siap saji. Nah, oleh karena itu, kami membuat burger berbahan dasar tempe yang diberikan sedikit inovasi agar mampu bersaing dengan burger daging pada umumnya. Dengan cita rasa lokal itulah, kami yakin Burtem mampu bersaing dengan burger biasa. Burtem juga merupakan makanan siap santap kapanpun dan dimanapun. Nah, yang berikutnya ada customer relationship. Agar terjalin hubungan yang baik dengan para pelanggan, kami memberikan promosi-promosi yang menarik bagi pelanggan, seperti promosi saat pameran ataupun festival.
dan juga promosi pembelian lewat aplikasi online. Nah, yang berikutnya lagi ada customer segment. Produk kami dapat dinikmati oleh pelajar, mahasiswa, pegawai kantor, dan juga semua kalangan, kecuali anak-anak di bawah umur. Nah, yang berikutnya ada key requisition. Sumber daya yang dimiliki mencangkup pengolahan bahan-bahan, penataan, sumber daya manusia, alat masak yang praktis dan modern, dan juga lokasi warung yang strategis dan mudah dijangkau. Nah, yang berikutnya ada channel. Agar bisa memberikan pelayanan yang memudahkan pelanggan, kami memasarkan produk kami di aplikasi pemesanan makanan online seperti GrabFood dan juga GoFood. Dan kami juga menjual produk kami di media sosial agar mudah dipesan oleh pelanggan. Berikut ini merupakan financial plan. Untuk yang pertama, ada bahan baku, yang kedua alat, dan yang ketiga biaya tambahan. Untuk bahan baku sendiri, roti burger 40 buah, kira-kira harganya 87.500. Untuk tempe 1 kilo Rp20.000, tepung bumbu putih 850 gram Rp30.000, tepung Kentucky Super Crispy 850 gram kira-kira Rp20.000, daun selada 500 gram kira-kira Rp30.000, mentimun 2 buah kira-kira Rp4.000, mayones pedas 500 ml Rp30.000, bon cabe 50 gram Rp14.000, garam 300 gram Rp4.000, dan minyak 1 liter kira-kira Rp20.000. Total biayanya untuk bahan baku kira-kira Rp259.500. Dan untuk alat yang kita butuhkan ada blender 1 buahnya Rp150.000, yang kedua wajan 1 buahnya harganya Rp50.000, spatula 1 buahnya Rp30.000, sendok 100 picisnya Rp12.000, piring 100 picisnya Rp24.000, dan gas 3 kilo Rp160.000. Untuk gas sendiri biasanya kita ganti dalam 1 bulan sekali jika penjualannya tidak terlalu ramai, dan jika benar-benar ramai bisa mencapai 2 minggu sekali untuk menggantinya atau kira-kira 3 minggu sekali. Total biaya untuk alatnya Rp426.000. Untuk biaya tambahan, biaya operasional kira-kira Rp100.000, dan biaya tempat kira-kira Rp80.000. Untuk perhitungan biaya produksi, untuk biaya pengeluarannya, biaya bahan baku, biaya alat dan operasional. Biaya bahan baku Rp259.500 dalam per bulan kira-kira Rp7.785.000. Untuk biaya alat Rp426.000 dalam per bulannya Rp0 karena tidak pasti, tapi nanti kira-kira untuk per bulan biaya alatnya paling kita hanya mengganti gasnya saja. Untuk biaya operasional Rp180.000, dan itu sudah termasuk per bulannya. Jadi total kira-kira dalam per bulan Rp7.965.000 dalam pengeluaran. Untuk penghasilan, penjualan 1 butem seharga Rp10.000. Jika sehari terjual 50 pieces, kira-kira penghasilan dalam sehari Rp500.000. Dan jika kita hitung dalam 1 bulan, Rp500.000 dikali 30 hari, penghasilan dalam sebulan kira-kira Rp25 juta. Untuk harga pokok penjualan, total biaya dibagi hasil produksi, HPP-nya jadinya 5.190. Dengan harga burger Rp10.000, jadi perhitungan keuntungannya HPP ditambah laba yang diinginkan. Lalu pendapatan per bulannya Rp500.000 jika 50 pieces per hari, dalam 1 bulan kira-kira 25 juta. Untuk laba bersihnya Rp240.000, 50 pieces per hari. Penghasilan per bulan bersihnya Rp7.200.000 jika terjual 1.500 dalam sebulan. Dan untuk profit sharing dengan investor, total modal awal yang kita butuhkan untuk membuka usaha ini, biaya bahan baku ditambah alat ditambah biaya tambahannya kira-kira Rp865.000. Dan untuk pembagian keuntungannya, nilai investasi 20%, jumlah 173.100, nilai bagi hasilnya 10%,
dengan jumlah 86.550. Untuk pengelolanya sendiri 80%, 600 jumlahnya 692.400. Nilai bagi hasilnya 90%, 778.950. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.